Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wardani selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Saya Isyulaika di sini selaku moderator kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi alternatif sebelum pembelian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Isyulaika, yang kedua ada Eno Patricia, dan yang ketiga ada Muhammad Rehan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rehan. Kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi merupakan salah satu aktivitas dalam proses pengambilan keputusan konsumen, memegang peranan penting dalam memprediksi perilaku konsumen. Saat konsumen melakukan aktivitas ini, mereka sedang mempertimbangkan atribut-atribut yang terdapat pada suatu produk dan menilai atribut mana yang lebih penting untuknya yang ia gunakan sebagai dasar keputusan memilih produk. Kriteria evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, harga. Harga menentukan pilihan alternatif. Konsumen cenderung akan memilih harga yang murah untuk suatu produk yang ia tahu spesifikasinya. Yang kedua, merek. Merek terbukti menjadi determinan penting dalam pembelian. Nampaknya merek merupakan pengganti dari mutu dan spesifikasi produk. Yang ketiga, negara asal. Negara di mana suatu produk dihasilkan menjadi pertimbangan penting di kalangan konsumen. Negara asal sering menceritakan kualitas produk. Yang keempat, saliensi atau atribut yang mencolok. Konsep saliensi mencerminkan ide bahwa kriteria evaluasi kerap berbeda pengaruhnya untuk konsumen yang berbeda dan juga produk berbeda. B. Menentukan alternatif pilihan. Angel et al. 1994 menyatakan bahwa kriteria evaluasi tidak lebih daripada dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai. Alternatif pilihan. Salah satunya faktor yang mempengaruhi kriteria evaluasi adalah keselamatan, keteladanan, harga, nama, merek, negara asal di mana dibuatnya, garansi, dan pemakaian bensin per kilometer. Selain itu, kriteria evaluasi dapat juga bersifat hedonik, seperti perasaan yang muncul karena prestis atau status. Setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa produk, maka ada beberapa produk yang menjadi alternatif pilihan. Baiklah, saya Eno Patricia akan melanjutkan materi presentasi yang berjudul Menaksir Alternatif Pilihan. Ada 3 sudut pandang dalam menganalisis atau menaksir alternatif pilihan keputusan konsumen. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Artinya, konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasikan satu alternatif yang terbaik disebut economic man. Yang kedua, sudut pandang kognitif. Artinya, konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver. Konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan, terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Cognitive man berdiri di antara economic man dan passive man. Seringkali, cognitive man punya pola respon terhadap informasi yang berlebihan dan seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi pengambilan keputusan pada keputusan yang memuaskan. Yang ketiga, dari sudut pandang emosional. Artinya, seseorang selalu berusaha untuk membeli produk yang diinginkan. Berapapun harganya, pasti produk tersebut akan dibelinya. Semua yang menyangkut kepada keinginan, kepuasan terhadap suatu produk, semua akan dilakukannya untuk dapat memiliki produk tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu mempunyai beberapa komponen. Jadi yang pertama itu adalah keputusan tentang jenis produk. Yang kedua ada keputusan tentang bentuk produk.
keputusan tentang merek. Yang keempat, keputusan tentang penjualnya. Dan yang kelima, keputusan tentang jumlah produk. Dan yang terakhir, keputusan tentang waktu pembelian produk. Adapun menurut Kotler ada 5 tahapan untuk mencapai pengambilan keputusan. Itu yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi